Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Balik lagi di Wakaf TV. Di bulan Februari ini kita sudah mengetahui bersama ada satu hari yang orang-orang kebanyakan bilang itu adalah hari spesial, hari kasih sayang, hari cinta. Yang mana sebenarnya hari ini adalah atau hari tersebut adalah atau tanggal 14 Februari adalah hari yang dicetuskan oleh orang-orang kafir sebagai cara atau hari untuk memurtadkan umat muslim yang ada di dunia ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Islam sama sekali tidak ada yang namanya hari Valentine. Tidak ada perayaan 14 Februari, hari kasih sayang, itu tidak ada. Jadi makanya kita harus tegas bahwa tanggal 14 Februari adalah hari pemurtadan di seluruh dunia. Yang mana umat Islam di seluruh dunia hampir merayakan hari Valentine. Kalau mau tahu sejarahnya, tonton podcast saya nanti bersama seorang kristolog handal nasional, Ustazah Dewi Purnamawati, yang akan menjelaskan sejarah daripada hari Valentine tersebut. Namun di video kali ini kita akan coba ceritakan atau kita kisahkan yang mana beberapa tempat, beberapa negara yang mereka itu pemimpin-pemimpinnya itu melarang merayakan hari Valentine atau tanggal 14 Februari. Kita lihat apakah ada Indonesia di dalamnya. Kita lihat bersama-sama kisahnya, karena kisah ini juga membuat orang bisa masuk Islam karena sadar bahwa tanggal 14 Februari itu adalah, nah kita langsung saja ke ceritanya. Oke sahabat wakaf, kita akan bahas negara-negara mana yang memang melarang perayaan hari Valentine. Siapa saja? Langsung saja. Hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari memang telah menjadi tradisi global. Pada perayaan tersebut, banyak sekali pasangan menghabiskan waktu bersama untuk menyatakan rasa kasih sayang. Mohon maaf, kalau mau dikatakan secara real, secara fakta, penjualan kondom di bulan Februari ini meningkat. Silahkan cek di Google. Untuk memanfaatkan momentum, banyak toko yang menjual bunga mawar, hadiah, coklat, untuk diberikan kepada pasangan. Namun tidak semua kalangan menyambutnya dengan antusiasme yang sama. Beberapa faktor seperti agama, budaya, dan sosial yang menyebabkan perbedaan persepsi pada perayaan hari Valentine. Lantas di mana saja Valentine itu dianggap kontroversial dan di negara mana saja yang mereka itu tidak boleh atau mereka itu melarang perayaan hari Valentine. Yang pertama itu ada di Afghanistan. Taliban melarang perayaan hari Valentine di negara Afghanistan. Menurut Taliban, perayaan hari Valentine merupakan agenda yang tidak Islami dan bukan bagian dari kebudayaan Afghanistan. Hal tersebut telah ditekankan oleh Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan lewat sebaran poster berisi peringatan yang ditempel di toko yang menjual hadiah hari Valentine. Untuk semakin mencegah agar warganya merayakan hari Valentine, Afghanistan menugaskan petugas berpatroli menggunakan seragam putih yang diikuti oleh pengawal bersenjata. Para penjual karangan bunga mawar merah harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada pembeli yang berani merayakan hari Valentine. Selanjutnya ada di Pakistan. Pemerintah Pakistan melarang acara dan liputan media yang mempromosikan dan memberitakan acara perayaan kasih sayang di hari Valentine. Regulator media Pakistan mengatakan bahwa saluran televisi dan stasiun radio juga dilarang menyiarkan program yang berkaitan dengan hari Valentine sesuai kebijakan Pengadilan Tinggi Islamabad. Menurut pemerintah Pakistan, hari Valentine merupakan budaya yang datang dari Barat dan melanggar ajaran Islam.
Hari Valentine dianggap erat kaitannya dengan agama Kristen, berbeda dengan Pakistan yang mayoritas beragama Islam. Sebelumnya, Presiden Pakistan Mamnoon Hussain turut mengatakan bahwa Hari Valentine mengancam nilai-nilai Pakistan, sehingga sangat harus dilarang. Yang ketiga ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberlakukan berbagai kebijakan yang menegaskan ketidakterbukaan pada perayaan Hari Valentine. Menurut Reuters, Majelis Ulama Islam tertinggi di Indonesia mengungkapkan Hari Valentine telah dilarang oleh hukum Islam pada tahun 2021. Menurut lembaga tersebut, Hari Valentine bertentangan dengan budaya dan ajaran Islam. Di Surabaya, pejabat kota terbesar kedua di negara tersebut memerintahkan agar lembaga pendidikan melarang siswanya merayakan Hari Valentine untuk mencegah tindakan asusila. Sementara itu, pemerintah di Makassar meminta agar polisi menggerebek minimarket dan menyita kondom untuk mencegah remaja berhubungan seks. Penggerebekan tersebut dilakukan saat muncul laporan bahwa minimarket telah menjual kondom dalam jumlah yang tidak wajar atau dalam jumlah yang besar pada Hari Valentine. Mu'alaf Center Yogyakarta pun turut ambil bagian dalam aksi menolak Valentine di titik nol Yogyakarta. Usai mengikuti aksi itu, Mu'alaf Center Yogyakarta membimbing seorang mu'alaf mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketua Mu'alaf Center Yogyakarta mengatakan, "Alhamdulillah, kembali lagi Mu'alaf Center Yogyakarta selepas melaksanakan event menolak Valentine, bertambah lagi saudara kita seakidah." Chandra Permana namanya, yang bersyahadat pada saat event menolak Valentine oleh Mu'alaf Center Yogyakarta dengan tanpa paksaan dan dengan kesadaran menyatakan masuk Islam. Di hadapan para saksi tim Mu'alaf Center Yogyakarta, beliau mengikrarkan diri menjadi seorang muslim. Semoga kelak menjadi muslim yang kafah, ujar Ketua Mu'alaf Center Yogyakarta. Yang selanjutnya, yang keempat, di Malaysia. Dengan memiliki jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, para politisi Malaysia memprotes perayaan Hari Valentine sebagai bagian dari norma sosial berdasarkan CNA. Departemen Pengembangan Islam Malaysia selama bertahun-tahun menekankan umat Islam di Malaysia untuk tidak merayakan acara tersebut karena bukan bagian dari budaya Islam. Dilansir dari Antara, Malaysia tidak segan memberlakukan penggerebekan terhadap hotel dan taman umum sejak sebelum Hari Valentine untuk mencegah warganya merayakan Hari Valentine. Dalam agenda tersebut, Malaysia juga melakukan penahanan kepada seluruh warga yang tertangkap berduaan bersama lawan jenis di lokasi penggerebekan, kecuali pasangan menikah. Yang selanjutnya di Arab Saudi. Komisi Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan di Arab Saudi sebelumnya memberlakukan larangan terhadap penjualan mawar merah dan melarang toko-toko di negara tersebut untuk memamerkan benda-benda khas perayaan Hari Valentine menjelang 14 Februari. Hal tersebut dikarenakan Arab Saudi merupakan negeri Islam, sehingga melarang kegiatan yang dianggap tidak sesuai ajaran Islam. Namun, komisi yang saat ini melarang perayaan Hari Valentine tersebut telah dihapuskan. Atas hilangnya komisi tersebut, maka pembatasan yang diberlakukan Arab Saudi lambat laun, melonggar, menipis, dan akhirnya pelan-pelan menuju kepada kehilangan. Baik sahabat wakaf, itu tadi beberapa negara yang memang melarang ya. Sebenarnya mereka ini tidak bisa disebut negara ya secara aturan Islam ya. Mereka ini adalah negeri-negeri Islam. Ya, kalau di dalam aturan Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma dan qiyas itu dikatakan bahwa negara itu ada 2. Negara Islam atau daulah Islam dan daulatul kufar atau negara kafir. Nah, jadi negara Islam ini menaungi negeri-negeri Islam.
ya, dan negara kafir menaungi negeri-negeri kafir. Seperti itu. Jadi agak sedikit kita luruskan ya. Dan memang perayaan Valentine ini, kenapa tegas saya katakan ini adalah hari pemurtadan dunia atau hari pemurtadan internasional, karena memang sejarahnya itu adalah dari orang-orang kafir, orang Kristen, orang Katolik, dan lain-lain. Pokoknya orang-orang Kristen itulah ya yang menginisiasi adanya perayaan hari Valentine. Jadi buat kita yang memang masih merayakan Valentine, ya masih cupu lah ya. Kenapa saya katakan masih cupu ya? Karena menyatakan atau membuktikan cintanya itu masih di angan-angan gitu. Kalau yang membuktikan cintanya itu beneran, ya langsunglah dibawa ke KUA, ya kan, sama orang tuanya gitu kan, di hadapan penghulu. Nah itu adalah bentuk cinta yang sejati, bukan dengan coklat, bukan dengan mawar, bla bla bla, apapun itu. Kecuali pasangannya sudah menikah atau sudah halal, itu sah saja. Mau dikasih mawar, mau dikasih coklat atau apapun, mau ngapain aja mereka terserah. Yang penting kan sudah halal, seperti itu kan. Jadi saya katakan ya masih cupu lah ya kalau kalian semua masih merayakan Valentine. Terlebih lagi kalian itu umat muslim gitu. Di mana gitu kan kesadaran kita sebagai orang Islam gitu. Dan di mana marwah kita sebagai seorang muslim, kan nggak ada di situ. Jadi buat sahabat wakaf, mudah-mudahan kita semua terjaga dan terlindungi dari hal-hal maksiat yang diciptakan atau dibentuk oleh orang-orang kafir untuk bisa mengikis akidah kita secara perlahan. Karena Valentine ini juga ujungnya adalah untuk mengikis akidah kita. Sehingga kita percaya bahwa hari Valentine itu ada. Dewi Fortuna itu ada, atau apalah gitu yang berhubungan dengan Valentine. Ya kan? Atau kalau yang saya tahu itu kan Valentine itu kan berasal dari orang suci, Santo Valentinus namanya. Nah dari situ kita udah tahu ya, Santo itu berasal dari istilah mana, ya kan? Jadi jangan sampai kita itu terjebak dan terjerumus. Maka dari itu kita harus ngaji. Jika kalian memang mau ngaji, silahkan cari tempat pengajian yang memang bagus. Artinya ketika kita ngaji di situ, kita bisa merasakan nikmatnya berislam dan nikmatnya beriman. Bagi kalian yang memang suka dengan konten-konten kami, silahkan like. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kami bisa terus semangat untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat seperti ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman, saudara, kerabat, dan lain-lain. Karena ini informasi tentang Valentine ini harus didakwahkan ya. Harus didakwahkan bahwa ini adalah terlarang dan haram dilakukan oleh kita sebagai umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Well, nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Siklen Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik kita aman, pada saat air surut maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa, apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.